Jadi perlu kita perhatikan juga banyak sekali pitfalls yang mungkin terjadi ya. Jadi kalau kita mengignore ya kondisi sekelilingnya ya, misalnya ya ada benderanya warnanya merah, kuning atau hijau ya, kita gagal merekognisi menilai itu ya, dan kemudian kita tiba-tiba masuk ke lapangan saja sebelum ada sign bahwa ini sudah aman atau tidak ya, mungkin kita bisa menjadi korban. Lalu kemudian ya, yang kedua ya, ini tidak hanya terjadi pada motorsport event aja, banyak pada event-event yang lain, bahkan di rumah sakit. Kita selalu fokus pada hal-hal yang sifatnya distract. Begitu ada lihat sesuatu yang berdarah, kita anggap masalah utamanya yang berdarah itu. Mungkin masalah utamanya adalah masalah airway, breathing-nya ya. Atau mungkin ada lagi perdarahan yang jauh lebih hebat, misalnya internal bleeding yang tidak terlihat karena dia berada di perut ya. Jadi harus diperhatikan bahwa jangan kita terdistract. Bagaimana kita menghindari suatu distract adalah kita menggunakan approach yang ada, misalnya menggunakan approach dari ITLS yang sudah saya paparkan sebelumnya. Lalu kemudian berikutnya ya, intinya adalah pada initial assessment kita hanya menilai pada airway breathing circulation ya, tapi kita belum menilai penyebab-penyebabnya, apa yang menyebabkan gangguan pada airway breathing circulation dan kemudian mungkin penurunan kesadarannya atau disability-nya ya. Jadi ini juga harus kita assess ya, dan kemudian kita lakukan tata laksananya ya. Tetapi perlu diingat bahwa ini adalah masalah waktu. Bukan dari semua algoritma yang ada harus kita lakukan semuanya ya, tetapi harus kita lakukan berdasarkan time sequence bila mana waktunya ada memungkinkan. Artinya adalah kapan kita harus membawa dia ke ambulans, kapan di ambulans harus lakukan tindakan ini. Kalau dia belum waktunya masih ada karena belum sampai ke medical center gitu ya, berarti Anda masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Tapi jangan sampai Anda melakukan semua hal dan menunda dia dibawa ke medical center. Itu adalah hal-hal yang penting. Ada kalanya ya, karena lokasinya sangat dekat, maka kita baru sampai melakukan primary survey, belum sampai melakukan hal-hal yang lain karena lokasinya dekat ya. Dan semakin dekat itu adalah semakin bagus ya, karena ingat bahwa banyak hal-hal yang sifatnya lebih detail lagi yang akan dilakukan ya. Lalu kemudian berikutnya potensial pitfalls-nya ada. Saya nggak usah menyebut ya, yang sebelah kanan itu fotonya siapa ya, tapi sudah jelas ya, dia dari tim Honda Repsol ya. Jadi kemudian ya mungkin ya kita potensial pitfall yang ada ya, mungkin kita bisa missing dari life threatening condition-nya karena kita tidak mengekspos dan tidak melakukan assessing dengan baik ya. Lalu kemudian kita misalnya tubuhnya terbuka atau dia basah gitu, kemudian kita tidak memaintain body temperature-nya ya, kemudian waktunya terlampau lama dan lain-lain ya. Kemudian dia salah mengirimkannya ya. Dan ini adalah hal-hal yang juga diajarkan waktu kami menjadi tim medis ya. Jadi dan kami sangat beruntung ya bahwa pada saat itu tim bisa menyelamatkan beliaunya dengan sangat baik ya, karena mereka pun dari awal, tim juga diajarkan dari awal adalah pitfall ini yang mungkin terjadi dan kemudian kita harus menghindari hal-hal pitfall ya. Lalu berikutnya lagi adalah intinya ada yang disebut dengan ICS, Incident Command System ya, atau nama lainnya adalah di sini kita sebut dengan Incident Management System ya. Jadi dengan adanya suatu hierarki ya, ada medical director, kemudian ada chief medical officer dengan beberapa deputy-nya ya, salah satunya adalah Dr. Eko, Pak Sadikin dan teman-teman lainnya ya. Jadi ini memang sangat diperlukan karena manajemennya akan sangat kompleks dan kemudian akan membutuhkan unit-unit yang sangat banyak. Anda bisa lihat di sini ya, pada saat ini adalah hari-hari setelah event ya, kita melakukan suatu debriefing ya. Ya, Anda lihat timnya banyak sekali dan ini hanya tim medisnya saja ya, di luar juga masih ada dan tidak melibatkan tim-tim marshal yang lainnya ya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa kita harus memiliki incident management system. Lalu ya, semuanya harus accountability ya. Kalau kita lihat sebagai gambaran saja ya, lihat alat-alat yang dipersiapkan oleh Pak Sadikin dan tim di situ ya, sudah jelas ya, ada marketnya ya, isinya apa saja, semua terchecklist dengan baik ya. Lalu kemudian ya, intinya adalah baik apa yang kita
lakukan ya pada saat latihan ya, itu juga nanti akan kita lakukan pada saat ada suatu kejadian ya. Dan untuk itu maka kita harus mempraktekkan semua yang kita lakukan ya. Dan intinya adalah agar kita bisa ada yang bocor. Agar kita bisa melakukan specific assignment berdasarkan penugasan yang ada ya. Lalu berikutnya adalah kita melakukan primary care-nya ya. Mungkin saya tidak akan lebih detail tentang ini ya, tapi pada intinya adalah ini melakukan tindakan-tindakan medis seperti yang biasa kita lakukan, dan kemudian sesuai dengan kapasitas kita ya, mulai dari pain management gitu ya, lalu kemudian ya perlengkapan yang ada ya harus disiapkan semuanya, medical supplies, dan kemudian kalau kita cek di sini ya alat-alat yang sudah disiapkan oleh Pak Reddy dan tim itu selalu Pak Sadikin selalu pasti ada ini semua ya. Lalu kemudian ya kebutuhan pasien seperti suplementasi oksigen, IV lunch, blanket ya, kemudian mungkin terkait dengan masalah proteksi lainnya ya. Jadi sebagai suatu summary ya, untuk itu memang bisa kita katakan tidak mudah ya dalam hal melakukan medical standby operation, tetapi kita harus memiliki suatu konsep yang jelas ya, bagaimana melakukan suatu medical standby operation ya. Maka dari itu yang saya sampaikan di sini dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sadikin. Jadi adalah saya sampaikan adalah masalah prinsip-prinsipnya ya, dan kita bagaimana harus bisa melakukan suatu akses, dan kemudian bagaimana bisa melakukan suatu assess ya, menilai, dan kemudian meremove korbannya atau pasiennya, dan kemudian melakukan treatment. Itu dari saya, terima kasih. Dan sebagai take home message adalah yang apa harus dipersiapkan ya, banyak hal. Jadi karena memang sekali kita menerima responsible tanggung jawab ya, oke, Anda menjadi medical team pada SBK, IATC, MotoGP ya, dan dari situ kita harus melakukan yang terbaik ya, the very best care that we can. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.